Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan madrasah di Indonesia. Nah, madrasah ini sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang telah memainkan peran penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Dari masa penjajahan hingga era modern, madrasah telah mengalami transformasi dan perkembangan yang signifikan. Nah, jadi kita lihat terlebih dahulu bagaimana sejarah madrasah di Indonesia. Jadi, pada masa awalnya, madrasah ini muncul pada eh, awal abad akhir abad ke-19 atau sekitar awal abad ke-20 Masehi. Jadi madrasah pertama di Indonesia didirikan di berbagai wilayah seperti di Aceh, di Jawa, dan di Sumatera Barat juga ada. Salah satunya kalau di Sumatera Barat itu ada Madrasah Adabiyah ya. Kemudian kalau di Jawa itu ada Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pada masa kolonial, madrasah berkembang pesat selama masa kolonial Belanda dengan fokus pada pendidikan agama dan budaya Islam. Nah, walaupun fokusnya pada pendidikan agama dan budaya Islam, namun di madrasah itu tetap dipelajari ilmu-ilmu umum, walaupun mungkin porsinya lebih sedikit dari ilmu-ilmu agama Islam. Karena eh, madrasah ini sendiri ada karena sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman. Karena kalau di pesantren pada saat itu lebih berfokus pada pendidikan keislaman, maka madrasah muncul dengan pendidikan keislaman, namun tetap namun sudah mempelajari juga ilmu-ilmu umum yang memang diperlukan pada saat itu, gitu ya. Kemudian, dan ini juga berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda terhadap umat Islam, di mana umat Islam itu dikucilkan dari sekolah-sekolah umum sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh Belanda itu ya. Kemudian, jadi umat Islam itu eh, dimarginkan atau dikucilkan gitu ya. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan umat Islam, maka berdirilah madrasah dan pesantren yang juga yang telah lebih dulu ada sebelum madrasah ini. Kemudian pada masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan, madrasah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dalam arti kata bahwa keberadaan madrasah ini sudah diakui oleh pemerintah Indonesia dan dia merupakan lembaga pendidikan yang diakui di skala nasional, lembaga pendidikan yang sudah diakui ya gitu, ada legalitasnya dengan penataan kurikulum dan pengelolaan yang lebih terstruktur. Nah, jadi pengakuan madrasah eh, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional itu terdapat pada SKB 3 Menteri tahun 1975 yang kemudian lebih diperkuat lagi peran madrasah melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Jadi pada kalau sekarang kita mengenal ada madrasah swasta, ada madrasah negeri, jadi pada masa awal pembentukan madrasah itu tidak ada madrasah negeri atau madrasah milik pemerintah. Semuanya adalah madrasah milik swasta. Yang kemudian pasca kemerdekaan Indonesia ada sebuah program untuk menegrikan atau mengalihkan pengelolaan madrasah ini dari pihak perorangan atau yayasan ke pihak pemerintah. Namun
program ini tidak berlangsung lama dan tidak berlangsung merata, sehingga kemudian muncul ada sekolah, ada madrasah negeri dan juga ada madrasah milik yayasan atau madrasah swasta. Kemudian, bagaimana peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional? Jadi, kita melihat ada tiga aspek terkait peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama dari pendidikan agama, kemudian pengembangan karakter, serta juga integrasi. Nah, dalam pendidikan agama, madrasah memiliki peran utama dalam mendidik generasi muda tentang nilai-nilai Islam dan moral, gitu. Jadi, memang di madrasah ini tetap mempelajari eh, ajaran-ajaran Islam dengan porsi yang lebih besar atau alokasi waktu yang lebih banyak ketimbang pembelajaran terkait ilmu-ilmu umum. Kemudian pengembangan karakter. Jadi, madrasah menekankan pada pembentukan karakter yang kuat, nilai-nilai moral, dan juga akhlak mulia. Kemudian, integrasi. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa berdirinya madrasah merupakan eh, upaya untuk menjawab tuntutan dari perkembangan zaman, di mana pada saat itu dan sampai sekarang ini seorang muslim itu dituntut tidak hanya menguasai ilmu agamanya saja, tapi juga harus bisa menguasai ilmu umum yang berguna bagi eh, keberlangsungan hidupnya sebagai seorang manusia, gitu ya. Jadi, madrasah ini berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, selanjutnya, bagaimana kurikulum dan sistem pembelajaran di madrasah? Nah, jadi kurikulum di madrasah itu mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan mata pelajaran agama Islam. Nah, kalau madrasah sendiri kan berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama ya, yaitu ada Dirjen Pendidikan Islam. Jadi kurikulumnya itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, eh, di mana tetap mengikuti kurikulum nasional yang berlaku pada saat itu, namun ada penambahan materi-materi keislaman seperti akidah akhlak, ya mata pelajaran akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan juga bahasa Arab. Kemudian, eh, bagaimana sistem pembelajaran di madrasah ini? Jadi, madrasah menerapkan pendekatan pembelajaran yang interaktif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi. Jadi, dalam arti kata, sistem pembelajaran di madrasah ini sudah sistem mengadopsi atau memakai sistem pembelajaran modern ya, di mana pembelajaran itu harus bersifat interaktif. Jadi, ada interaksi antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, antara murid dengan sumber belajarnya, gitu. Dan juga harus berbasis teknologi, karena memang pada saat ini perkembangan teknologi ini sangat pesat. Lalu pembelajaran. Jadi di madrasah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan bimbingan guru yang profesional. Selanjutnya, apa tantangan dan peluang perkembangan madrasah ini? Jadi, tentu ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh madrasah ya dalam eh, menghadang apa ya, pergerakan zaman gitu. Ya, jadi eh, tantangan ini tentu juga bisa menjadi peluang. Ya, jadi ada tiga aspek yang dibahas pada bagian ini, yaitu kualitas gurunya, kemudian akses teknologinya, kemudian peningkatan fasilitas dan juga kerjasamanya. Jadi kalau dari segi kualitas guru, jadi untuk em, mencapai tujuan pembelajaran yang ideal yang sudah ditetapkan oleh madrasah ataupun tujuan pembelajaran yang dituntut di dalam kurikulum tersebut, tentu
gurunya juga harus guru yang berkualitas, guru yang profesional, guru yang ideal. Nah, untuk mencapai, untuk membentuk sumber daya manusia SDM guru yang profesional tersebut harus dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Dan ini merupakan apa ya, target prioritas gitu ya. Lalu yang kedua ada akses teknologi. Jadi eh, pembelajaran di madrasah ini eh, tentu diharapkan terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Nah, untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang efektif ini, harus dilakukan perluasan akses teknologi informasi dan juga komunikasi. Contohnya seperti ini, sekarang ini kan dituntut guru maupun peserta didik harus sudah terbiasa dengan teknologi. Ya minimal berarti di setiap sekolah itu harus mempunyai beberapa infokus dan juga jaringan internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang berlangsung di madrasah tersebut gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, peningkatan fasilitas. Jadi eh, untuk mencapai eh, tujuan pembelajaran, untuk membentuk pembelajaran yang efektif, tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, oleh karena itu di madrasah juga diperlukan adanya fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan juga ruang kelas yang memadai. Yang keempat, yaitu kerjasama. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, tentu harus ada kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini berguna untuk sebagai apa ya, wadah untuk melakukan sharing. Karena bisa jadi apa yang dialami oleh suatu sekolah tidak dialami oleh sekolah lain, atau mereka mempunyai permasalahan yang sama, tapi di satu sekolah bisa mereka mendapatkan jalan keluarnya dan di sekolah lain belum. Nah, ini tentu bisa dengan adanya kerjasama, tentu permasalahan-permasalahan yang ada ini bisa dibicarakan, didiskusikan, dan kemudian dijadikan jalan keluarnya secara bersama-sama. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya bentuk kecilnya aja seperti KKG atau kelompok kerja guru per mata pelajaran atau per bidang studi yang ada di kecamatan. Jadi seluruh madrasah-madrasah yang ada di kecamatan tersebut eh, mempunyai KKG per bidang studi. Jadi setiap contohnya guru Al-Quran hadis, maka mereka mempunyai KKG Al-Quran hadis yang dimana di dalam KKG itu mereka tidak hanya membahas tentang permasalahan yang ada, tetapi juga mereka berupaya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Nah, kemudian bagaimana kontribusi madrasah terhadap masyarakat? Jadi bisa kita lihat ada 3 poin ya di sini terkait kontribusi madrasah terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan agama. Jadi madrasah ini memberikan pendidikan agama Islam yang berkualitas kepada masyarakat. Karena memang kurikulum yang diterapkan di madrasah ini merupakan kurikulum nasional yang tentu sudah responsif ya terhadap perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, namun tidak meninggalkan ilmu-ilmu keislamannya. Kemudian pengembangan karakter. Jadi madrasah ini juga berperan terhadap pembentukan generasi muda yang berakhlak mulia, berintegritas dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana madrasah berperan terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui program-program sosial. Madrasah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gitu. Jadi memang eh,
ini sebenarnya belum banyak ya kita temukan contohnya. Namun kalau dalam skala kecilnya bisa kita lihat di kantin-kantin madrasah itu yang memberdayakan masyarakat sekitarnya untuk bisa berdagang di kantin, sehingga ini tentu juga membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar sekolah. Itu salah satunya, salah satu bentuknya ya. Kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam pengembangan madrasah? Yang pertama tentu harus ada peningkatan dana ya. Jadi oleh karena itu pemerintah mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas madrasah. Yang kedua itu pelatihan guru. Jadi pemerintah menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru madrasah. Dan yang ketiga fasilitas itu yaitu pemerintah membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di madrasah sehingga lebih representatif ya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di zaman tersebut. Kemudian visi dan masa depan madrasah di Indonesia. Nah, ini kita lihat tentu seluruh madrasah ini mempunyai visi untuk bagaimana memberikan pendidikan yang berkualitas, kemudian berdaya saing global dan juga adanya pemberdayaan masyarakat ya. Jadi terutama peserta didiknya. Untuk eh, bagian pendidikan berkualitas, yaitu bagaimana bisa kita membangun madrasah yang berfokus pada pendidikan yang berkualitas dan juga relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, eh, madrasah juga harus bisa mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi global dan berwawasan internasional. Jadi bukan hanya eh, kalau kalau kita berbicara konsep internasional, tentu yang pertama adalah penguasaan bahasa asing. Ya, jadi eh, madrasah juga dituntut mampu melahirkan peserta didik yang eh, dapat menguasai bahasa asing, bahasa internasional gitu. Kemudian juga keterampilan-keterampilan yang berdaya saing global. Selanjutnya, eh, madrasah harus bisa memperkuat perannya dalam pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan nasional. Oke, demikian penjelasan terkait perkembangan madrasah di Indonesia. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.